Selamat pagi, salam berjumpa lagi dengan saya Ridwan Basputra, peserta PPG Angkatan yang pertama tahun 2020 dari Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas saya dalam rangka ujian kinerja. Mari ikuti saya dalam pembelajaran saya di kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Hadir semua, bagus. Baik. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kita yang ketiga, tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Namun sebelum itu, mari di awal pembelajaran kita ini kita semua berdoa. Doa kali ini dipimpin oleh siapa yang mau? Baik, Pak tentukan itu Asti. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada Asti. Silakan duduk. Baik, hari ini kita pembelajaran kita dengan tujuan yang pertama. Setelah membaca teks tentang listrik pengubah wajah dunia yang ditayangkan melalui LCD nanti, kalian mampu menuliskan dan mempresentasikan dengan peta pikiran secara tepat informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, dengan bimbingan guru peserta didik, kalian dapat melakukan percobaan tentang rangkaian listrik sederhana. Melalui bimbingan, kalian dapat menyajikan laporan tentang percobaan rangkaian listrik seri sederhana. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah kalian semua siap? siap. Bagaimana? Semua siap? Siap. Semangat tidak? Semangat. Oleh karena itu, kita semua berdiri, kita buka dengan lagu nasional. Satu orang yang bisa angkat. Ayo, Krista. Satu nusa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu nusa, satu bangsa, Sambil tepuk tangan. satu bahasa kita, karena adil kasih sayang untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik. Hari ini kita materi pembelajaran kita tentang teks eksplanasi dan juga kita akan melakukan yang namanya percobaan tentang rangkaian listrik seri sederhana. Bisa? Bisa. Baik. Tujuan pembelajaran kalian bisa baca di depan, masih terpampang di depan. Baik. Kita lanjut. Pada pembelajaran kali lalu kita telah membaca dan
teks, dan juga kita telah mencari tentang pikiran utama dan juga pokok pikiran yang terdapat dalam teks. Dan hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Silakan satu orang baca teks yang ada ditayangkan di sana. Silakan satu orang. Yunis baca teks yang ditayangkan di depan. Baca. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Baca. Listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet yang medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Baik. Kalian sudah dengar? Sudah. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Dan kalian Pak minta kerjakan LKPD-nya secara baik dan berkelompok, Ya. Silakan. Silakan, bisa baca? Bisa. Bisa. Silakan baca. Bisa? Bisa. Bagaimana? Pertanyaan. Yang pertama, apa topik masalah yang disampaikan penulis pada paragraf 1 bacaan tadi? Bisa? Kalian bisa lihat di dalam buku ya? Ya. Silakan. Baik, silakan. Apa topik masalah yang disampaikan penulis pada paragraf 1? Itu dia bicara tentang apa ini? Tentang siapa? Paragraf 1-nya tadi tentang siapa? Tahu tak? Iya. Bagaimana? Ini pertanyaan di sana. Apa topik masalah yang disampaikan penulis pada paragraf 1? Ini dia bicara tentang siapa? Nah, tulis jawaban kalian. Sudah. Nah, tulis berdasarkan pertanyaan yang ada. Silakan. Secara lengkap itu. Jadi bukan hanya namanya saja, tetapi dia itu dari mana, kemudian lahir di mana. Harus seperti itu. Jangan adu. Kalian bisa, ayo. Silakan. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Itu pada paragraf kedua. Apa tuh masalah yang disampaikan ini? Nah, sekarang ini dia bicara tentang sampai dengan lagi. Nanti apa yang kalian buat, yang kalian sudah jawab nanti kalian tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Tapi kalian jawab dulu. Nomor tidak masalah. Tulis agak cepat. Jawab lihat berdasarkan buku, berdasarkan teks tadi. Kak ambil juga dari buku kan, sehingga kalian bisa lihat di buku bacaan.
Sudah? Belum. Ayo cepat. Setelah kerjakan, kemudian buat peta pikirannya tadi. Sudah nomor 3, Sudah, iya Pak. 4, Belum, 3 belum Pak. 3 belum. 3 belum Pak. Kalian kerjakan itu. Lanjutannya adalah buat peta pikiran. Ini peta pikirannya seperti ini, ya. Jadi apa yang kalian jawab itu buat bagan seperti ini. Kemudian presentasikan. Pada saat kalian presentasi, Pak akan bersama teman-teman kalian menilai kalian. Bagaimana kalian presentasi, ya? Ayo. Menulis dengan benar. Lihatnya di buku untuk menjawab itu. Sudah. Nah, jadi apa yang kalian jawab ini semuanya ada di dalam buku. Baik, Pak sampaikan bahwa semua pertanyaan itu jawabannya ada di dalam teks tadi dan juga di dalam buku, karena teks tadi Pak ambil dari buku. Kalau Randi di sana. Nah, yang kamu lihat di sini tuh tulisannya itu huruf apa? Huruf pertamanya apa? Hah? Huruf kapital lah. Bagaimana proses itu menceritakan? Itu ada di paragraf 3 tadi kan? Ini proses. Di setiap nomor itu Pak sudah berikan ada tanda kurung paragraf yang kalian harus cari. Jadi pada paragraf-paragraf itu saja, jangan kamu cari ke paragraf yang lain. Bisa ya? Bisa paham tidak? Bisa. Silakan lanjut. Bagaimana? Sudah? Ayo lebih cepat lagi. Belum ada. Nomor 4. Melki sudah sampai nomor 5. Sudah sampai nomor 6. Bagus. Lihat di sini. Ini semua di sini ada. Jawabannya itu ada di sini. Apa? Hai. Halo. Hai. Halo. Lebih cepat ya? Ya. Sudah? Nomor 5. Nomor 5 Pak. Nomor 5. Lebih cepat lagi. Ayo. Ini nama manusia atau apa? Apanya yang keliru? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau begitu Pak tanya ya? Iya. Sudah? Sudah. Acungkan tangan yang belum. Belum banyak. Pertanyaan di depan nomor 6. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jadi apa kesimpulannya dari bacaan ini, mulai dari depan ini sampai di sini itu dia punya kesimpulannya apa yang kau baca? Kesimpulan akhir berdasarkan apa yang kau pikirkan dan yang ada di dalam bacaan ini maksudnya apa? Punya tujuan apa? Silakan. Mulai dengan presentasi. Silakan
Bagaimana? Oh, ini penyebutannya Michael Faraday. Sudah? Baik. Sudah? Sudah. Semua sudah? Kok tidak ada jawaban di sini? Sudah? Sudah. Bisa presentasi sekarang? Bisa. Bisa, baik. Siapa yang mau maju presentasi? Ayo, silakan. Maju. Presentasikan kepada teman-teman. Ayo. Siapa yang mau? Berani? Ayo. Kita dengarkan teman kalian yang ganteng ini mau presentasikan. Nomor 1 tadi, apa topik masalah yang disampaikan penulis pada paragraf 1? Silakan. Listrik mengubah wajah dunia. Michael Faraday adalah penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Baik. Topik masalah yang disampaikan penulis tadi menurut teman kalian tadi itu berbicara tentang Michael Faraday, lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Bagaimana? Kalian punya? Sama? Baik, benar. Yang berikut, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tak ada media perantar. Baik, bagaimana kalian punya? Sama. Sama yang bagaimana? Coba kalian baca. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantar. Iya, baik. Silakan nomor 3. Silakan. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Itu proses apa yang memicu itu? Proses dari mana ke mana? Prosesnya itu kan dia harus, ya. Oke, baik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Iya. Nomor 5. Apa manfaat arus listrik? Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Apa manfaat arus listrik? Baik. Oke, kita beri kesimpulan. Nomor 6. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Tidak ada. Oke. Baik, silakan coba Intan. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Bagaimana? Apa yang dibaca tadi? Menurut kalian bagaimana? Siapa punya lain? Coba engkau baca, engkau punya. Seperti apa? Hah? Seperti Yunis punya. Ini Rino punya? Oke. Lanjut nomor 4.
Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik dapat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Oke, nomor 6. Nomor 5. Silakan. Menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Iya. Nomor 6. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk Intan. Oke. Baik. Kita semua sudah tahu tentang inti daripada paragraf-paragraf tadi, kan? Ya. Baik. Paragraf satunya berbicara tentang apa? Mikael Feredai. Paragraf 2. Tentang arus listrik adalah itu berbicara tentang definisi daripada arus listrik. Sementara paragraf 3 berbicara tentang proses arus listrik. Paragraf 4 yang merupakan kesimpulan tadi, manfaat, ada beberapa manfaat daripada listrik dan pentingnya listrik untuk kehidupan manusia. Baik. Pada kesempatan ini, Pak Guru perlu menjelaskan apa sebenarnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks penjelasan yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum yang merupakan pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup sebagai kesimpulan. Pada bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Dan pada bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan pada bagian penutup yang merupakan kesimpulan berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks penjelasan berupa ilmu pengetahuan. Sudah? Sudah. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Semua bisa paham? Bisa. Oke, kita lanjut. Pada hari ini kalian bisa menjadi penemu cilik. Bisa ya? Dan kita lanjut pada materi kita yang berikut, yaitu kita melakukan percobaan. Saat batuk pakai masker. Iya. Saat batuk harus pakai apa? Masker. Supaya apa? Supaya virus-virusnya itu jangan menyebar. Jadi kalau mau batuk pasang. Baik. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Jadi silakan siapkan
alat dan bahan untuk kita percobaan. Dan sebelum kita mulai percobaan, sebelum kita mulai percobaan, kita baca dulu panduan keselamatan kerja. Silakan lihat di tayangan sana. Sama-sama 1, 2, 3. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak terbakar atau bocor. Berikut. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam. Berikut. Gunakan alat berat dengan semestinya. Nah, kalian bisa paham? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Nah, di sini coba jangan sampai stroke. Yang berikut, berhati-hati menggunakan benda tajam, gunting atau cutter. Yang berikut, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Sudah? Sudah. Baik, sekarang siapkan alat dan bahan kalian. Dan sebelum itu bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan. 1, 2, 3. Bentuk kelompok. Harus sampai. Begini tuh. Bisa. Ini yang kurang satu. Ini bisa tuh. Sama. Bagaimana sudah? Salah. Saja gitu. Lakban. Itu bisa. Ini sudah lengket benar kan? Sudah. Kemudian kabel dari sini mana? Ini kan harus sambung dari sini tuh. Oh, kabel. Ayo pikirkan bagaimana caranya supaya ini ada sambungan dari sini sehingga kabel satu sambung dari sini lagi. Ini laporan hasil percobaan. Ini ya, oke. Iya, kasih berdiri yang ini juga. Iya. Kasih padam. Iya. Silakan. Teruslah.
Coba kalian coba. Mana kasih berdiri? Kasih dia kasih berdiri begini, posisi pegang begini. Coba kasih. Coba lepas. Ini belum nyala. Longgar ke apa? Iya. Coba ulang. Iya. Oke. Silakan buatkan laporan. Iya. Ya. Oke. Buat laporan, cepat. Iya, satu kelompok, satu orang. Ayo. Bukan satu orang yang ini apa, kerjasama dalam satu ini. Satu apa? Ini. Silakan. Ke terminal Saklar. Terminal Saklar. Terus lanjut yang berikut. Titik nomor 5. Langkah kerja. Tidak ada Mister Pak. Ya? Langkah kerja tuh. Tulis. Kamu hanya dia sendiri ya? Silakan presentasikan. Baik, sekarang saatnya untuk presentasi. Silakan. Nama pencobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan pencobaan mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran lampu listrik, melatih kreativitas, membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing pempanen. Tempelkan dudukan baterai saklar dan fitting lampu di triplex sesuai titik yang telah ditentukan. Kupas ujung kabel dengan cuker, lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai. Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar. Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar. Ada 2 LKPD. Yang pertama itu masing-masing, yang kedua itu kelompok per kelompok. Silakan. Yang pertama. Alat dan bahan. Atur baik-baik. Buku-buku. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Sebelum teks eksplanasi itu adalah teks berupa penjelasan yang isinya tentang ilmu pengetahuan. Dan yang berikut kita belajar tentang apa yang berikutnya? Rangkaian listrik seri sederhana. Bagaimana, kalian senang atau tidak? Bagus. Siapa yang senang? Siapa yang senang dengan pembelajaran hari ini? Ajukan tangan tinggi. Tepuk tangan. Tetap belajar terus-menerus untuk bisa menjadi penemu seperti penemu tarian. Siapa? Michael Firi. Iya. Ingat proses yang kalian kerjakan tadi, merangkai listrik. Kalian bisa praktekkan di rumah sambil menjaga kesehatan kalian masing-masing.
Apa yang harus kita pakai ketika kita keluar rumah? Apalagi yang kita buat agar menghindari dari penyakit tersebut? Cuci tangan dan jarak. Hindari kerumunan. Baik, pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dulu, dan Pak Guru minta kalian selalu ingat apa yang kita pelajari. Bisa ingat toh? Bisa. Nah, oleh karena itu kita tutup dengan doa. Mari kita berdiri. Dan Pak minta Yunis yang angkat doa. Silakan Yunis. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan kalian istirahat.